file ini deskripsi ya. Ada berapa? Ya. Jadi kalau mau cek jumlah halaman itu kalian cek di bawah sini ya, di status bar. Sini kan ada informasi jumlah halaman, jumlah kata dan bahasa yang digunakan. Jadi ada 123 halaman di situ. Kalau 2 itu keterangan kursor. Kursornya berada di halaman 2 dari 123 halaman. Ini ada jumlah katanya. Ada 12.000 kata. Jadi kalau blok semua kontrol A ya. Kemudian yang berikut kontrol B. Apa itu fungsinya kontrol B? Ya, untuk menebalkan teks. Jadi kalau mau kasih tebal teks tidak perlu pakai mouse ya. Apalagi kalau mouse ya kurang bagus kan lama. Blok saja lalu kontrol B. Tujuan kita pakai fungsi keyboard ini kan untuk mempercepat semua pekerjaan yang kita lakukan di Word. Tidak perlu lagi pakai mouse. Kontrol tebal, kontrol B ya. Kontrol C ya untuk apa? B. Kontrol D untuk apa? Untuk membuka kotak dialog dari font. Kan tidak semua icon font itu ditampilkan di sini kan? Nah, contohnya kayak garis coretan yang ditampilkan juga kan cuma satu di sini. Kan garis coretan itu ada 2, ada yang 2 garis, ada yang 1 kan? Nah, maka kita bisa buka dengan kontrol D ya. Kotak dialog font. Jadi icon-icon yang ada di kotak dialog font itu ada di sini semua nih. Ada font style, size. Nah, ada yang tidak ditampilkan di atas. Contohnya kayak 2 garis coretan kan tidak ada. Nah, kita harus pakai ini dialog font, Ctrl D, baru centang yang double. Ada yang lain juga di sini, ada shadow, outline, emboss, dan lain-lain. Kemudian Ctrl D untuk apa? Ctrl D ya untuk membuat teks atau tengah. Jadi kalau mau kasih tengah teks tidak usah pakai mouse, klik ikonnya di atas, tekan saja Ctrl D ya. Kalau saya mau kasih tengah ini ke belakang, lock, Ctrl E. Ctrl F untuk apa itu Ctrl F? Find, jadi nama file. Ctrl F itu untuk kita mencari sebuah kata atau kalimat di Microsoft Word. Nah, contoh kayak ini. Ini kan ada banyak sekali halaman, ini ada 123 halaman. Kalau saya mau cari kata atau kalimat tertentu kan tidak mungkin saya cari satu-satu begini kan. Contohnya nih, saya mau cari kesimpulan dan saran. Dengan jumlah halaman yang banyak begini kan tidak mungkin saya scroll satu-satu kan. Saya cari kesimpulan dan saran. Itu akan butuh waktu yang lama. Maka ada cara yang paling cepat yaitu Ctrl F. Ctrl F ya. Nah, akan muncul kotak dialog dari Find and Replace. Nah, di sini kita bisa isi kalimat atau kata yang kita mencari. Contohnya saya mencari kesimpulan dan saran, ketik saja di situ. Kesimpulan dan saran. Enter. Nah, maka langsung terblok teks atau kalimat yang ingin kita cari. Atau saya mau cari landasan teori, Ctrl F. Landasan teori. Enter. Nah, ya. Ini ada beberapa kalimat yang berhubungan dengan teori. Enter lagi. Enter lagi. Atau saya mau cari bab 3, Ctrl F. Ketik bab 3. Enter. Nah, langsung aktif di bab 3. Itu cara cepat kita mencari kata atau kalimat ya. Jadi tidak perlu kita scroll satu-satu cari begini. Waktu lama. Apalagi kalau dokumen banyak. Kalau cuma satu halaman sih tidak masalah, tapi kalau banyak begini cari juga 1 jam baru bisa dapat. Apalagi kalau misalkan DP halaman yang banyak di situ. Oke, lanjut di Ctrl G ya. Go ya, go. Ctrl G ini fungsinya untuk kita membuka halaman tertentu di Microsoft Word. Ctrl G. Nah, tadi kan ada berapa halaman? 123 kan? Nah, saya mau buka halaman, misalkan halaman 40. Kan tidak mungkin saya cari begini, halaman 40 mana nih halaman 40. Scroll ke bawah sampai halaman 40. Itu lama tuh. Ctrl G saja. Ketik langsung halamannya di sini. Kalau kita membuka langsung halaman 40, ketik 40. Terus enter. Maka kursor langsung aktif di halaman 40. Atau saya membuka halaman 80, Ctrl G. Ketik 80, enter. Maka kursor langsung aktif di halaman 80. Jadi lebih cepat ya, kita pakai Ctrl G. Atau membuka halaman 1, enter. Ini halaman 1.
Sudah. Secara cepat kita buka halaman. Oke, lanjut yang berikut, Ctrl H, replace. Nah, fungsinya itu untuk kita mengubah sebuah kata atau kalimat dan menggantikannya dengan kata atau kalimat yang lain. Nah, ini kalau misalkan ada yang sering-sering Mbak edit itu, misalkan ada ambil teks atau naskah dari internet, terus ada kalimat atau kata-kata tertentu yang kalian mau ganti. Nah, kalau misalkan DP jumlah kata itu banyak kan, kalau kita edit satu-satu kan lama ya. Contohnya begini. Yang mana tadi yang bab 2? 3. Nah, contohnya ini. Misalkan saya mau rubah ini. Kata sistem ini saya akan rubah DP kata ya. Jadi harusnya yang sistem, tulisan sistem yang begini saya akan ubah ke tulisan sistem dalam bahasa Inggris. Jadi saya ubah yang tulisan sistem ya, I itu saya ganti ke Y ya. Kan tidak mungkin saya ganti satu-satu nih. Saya cari sistem saya ganti Y, I saya ganti Y. Terus mana lagi bawah nih? Terus mana lagi? Banyak kalau begini lama nih. Ganti satu-satu begini ya. Nah, ada cara yang percepat kalau kita merubah kata atau kalimat di Word. Tekan saja Ctrl H. Nah, di sini di bagian Find Word ini kita isi kata yang kita mau ganti. Kata apa tadi? Sistem, ketik sistem. Kayak tadi ya. Sedangkan di kotak yang kedua, ketik DP kata pengganti. Maksudnya sistem kita merubah dengan apa? Sistem pakai Y ya, pakai ketik sistem. Jadi semua kata sistem yang pakai I itu akan diganti jadi sistem pakai Y. Kalau sudah, klik ini replace all. Replace all itu untuk mengubah semua kata sistem itu dengan sistem pakai Y. Kalau klik yang replace itu berarti ganti satu-satu. Nah, pilih yang replace all saja. Coba ya, saya klik replace all. Nah, di sini ada keterangan ada 137 kata sistem yang berhasil diubah. Bayangkan kalau 137 kata kita ganti satu-satu juga. Berapa jam baru sekali ya. Oke saja. Close. Coba perhatikan di sini. Berubah toh? Coba geser ke bawah. Semua kata sistem itu diganti. Pokoknya ini berubah semua. Lihat ada berapa kata sistem ini. Semuanya sudah diganti. Dan perlu kita cari satu-satu ganti. Oke, sekarang saya rubah ulang ya. Dari kata sistem yang pakai Y ini saya kembalikan ulang ke yang huruf I tadi ya. Nah, maka Ctrl H lagi. Di atas ketik apa? Kata yang mau diganti apa? Sistem yang pakai Y ya. Nah, nanti di bawah yang pakai kata penggantinya kan. Replace all. 130 kata ya. Rubah lagi. Atau saya mau cari Visual Basic. Visual Basic. Saya mau ganti kalimat Visual Basic ini dengan Visual Studio. Nah, ini ya. Saya mau rubah ini. Kalimat Visual Basic ini saya ganti dengan Visual Studio. Ctrl H saja. Di atas ketik apa? Visual Basic kan? Di bawah ketik Visual Studio. Jadi semua kalimat Visual Studio apa Visual Basic akan diganti menjadi Visual Studio ya. Kalau sudah klik replace all. Close apa oke dan close. Mungkin ada lagi beberapa kalimat di bawah langsung berubah otomatis. Ya. Itu cara cepat kita ganti teks atau kata di. Saya rubah ulang ke Visual Basic ya, Visual Studio. Ctrl H, di atas ketik Visual Studio, di bawah ketik Visual Basic. Replace all. Plus. Jadi kalau misalkan kalian PKL kalau disuruh bikin begitu ganti kalimat atau kata-kata tertentu, jangan pakai manual ya. Kalau ganti satu-satu lama. Kontrol hasil. Oke, lanjut yang berikutnya Ctrl I. Apa itu fungsinya? Untuk memiringkan teks. Kita buka miring, Ctrl I saja. Oke. Ctrl J untuk
membuat teks rata kiri kanan ya. Nah pertama kali kalau kita buka Word itu kan dia selalu rata kiri. Sebenarnya bisa kita setting supaya ketika buka Word itu dia teks langsung otomatis rata kiri kanan. Ini saya sudah setting ini ya. Sebelumnya saya sudah setting, jadi begitu saya buka Word, teksnya sudah otomatis menjadi rata kiri dan rata kanan. Awalnya memang dia rata kiri nih, kalau kita selesai insert, kita buka Word, itu awalnya masih rata kiri. Nah kita bisa buat otomatis, setiap kali kita buka Word itu dia selalu rata kiri kanan. Dan tidak perlu lagi saya tekan Ctrl J. Nah caranya begini, di kotak paragraf itu kalian klik icon ini, kotak itu ya, kotak paragraf. Klik arah panah yang ada di pojok kanan bawah. Di situ. Ya. Nanti akan muncul kotak dialog dari paragraf. Silakan rubah di atas. Ini kalau saya rubah ke rata tengah, berarti setiap kali saya buka Word akan dia selalu rata tengah otomatis. Center ya, kan ada left rata apa? Center rata, right rata, justify rata kanan ya. Nah saya coba rubah ke rata tengah nih. Nah setelah itu kalian klik di bawah, set as default, pilih itu, set as default. Nah ini kan ada dua pilihan, this document only dan all document. Kalau this document only berarti hanya berlaku di dokumen ini saja. Tapi kalau all document berarti di semua dokumen. Artinya setiap kali kita buka Word, dia langsung otomatis rata tengah. Berarti saya pilih yang kedua ya, all document. Oke. Saya tutup ini dulu ya. Nah, sekarang saya coba buka kembali Microsoft Word yang 2013 ya. Apa terjadi? Sebentar saya tutup yang 2007 dulu ya. Tengok, set as default ya. All document, yes. Jadi ya, dia langsung otomatis menjadi rata tengah setiap kali kita buka Word. Jadi bisa kalian setting begitu ya. Jadi buat dia rata kiri kanan otomatis. Kalau diklik arah panah ini, silakan pilih di atas just pilih set as default, pilih yang all document. Oke. Kita tes buka ulang. Dia langsung rata kiri rata kanan. Sampai di mana tadi? Ctrl J. Ya, jadi Ctrl J itu untuk membuat teks rata kiri dan rata kanan. Oke, kita lanjut dan berikut Ctrl K, hyperlink. Nah, hyperlink ini maksudnya kita bisa hubungkan ke file-file yang ada di aplikasi lain ya, seperti Excel, PowerPoint, Access, atau file apa saja. Nah, misalkan begini ya, saya mau bikin link di sini, di bagian sini, saya mau buat link. Maka langsung tekan saja Ctrl K ya. Yang muncul kotak dialog dari hyperlink. Nah, kita cari file yang kita membuat linknya. Misalkan saya akan bikin link dari daftar nilai ya. Daftar nilai kelas 12. Oke. Nah, ini akan muncul link ya. Nah, untuk membuka link yang ada ini, kita harus tekan Ctrl dulu. Ctrl tahan sambil klik linknya. Ctrl tahan sambil klik di link ini. Nah, kita tunggu beberapa saat, nah sampai filenya terbuka seperti ini. Itu fungsi hyperlink. Jadi tekan Ctrl tahan, lalu klik ini. Bisa juga kita hubungkan ke aplikasi yang kita bikin di Visual Basic atau lain. Sama, Ctrl K. Saya coba hubungkan ke aplikasi yang kita pernah buat di Visual Basic ya. Sampai buat P kelas 12 aplikasi Ryan Mart ya. Coba hubungkan. Langsung dia file access. Nah, ini muncul link kan? Untuk membuka linknya tekan Ctrl tahan dulu sambil klik di link. Oke sih. Mau hubungkan ke video juga bisa, MP3. Jadi bikin dulu linknya ya, pakai hyperlink.
Bisa juga hubungkan ke kayak website begitu ya, sama. Hubungkan ke website juga bisa. Atau ke email, pilih email address bawah. Tinggal isi alamat email dan subjek. Subjek itu maksudnya kayak judulnya begitu. Ada dokumen, ada existing for web page. Pokoknya file apa saja kalian bisa hubungkan. Oke, lanjut yang berikut, Ctrl L ya. Kalau L ini untuk apa? Membuat teks rata kiri ya. Teks rata kiri. Rata kiri, blok saja lalu Ctrl L. Setelah L apa? M. Kalau M itu untuk apa? Untuk membuat apa? Ya, Ctrl M itu untuk kita geser kalimat yang di baris kedua dan menggeser semua baris kalimat. Ctrl M. Jadi misalkan begini, saya mau geser semua kalimat ini ke kanan ya. Contoh kalimat ini, tekan saja Ctrl M. Kalau kasih balik ulang bagaimana? Ctrl Shift M. Ya. Ctrl M, Ctrl Shift M. Setelah Ctrl M apa lagi? Ctrl N. Kalau N ini untuk buat dokumen baru. Jadi kalau misalkan dokumen ini kita belum tutup, terus kita mau bikin lagi dokumen baru, tidak perlu buka Word dari pertama, Ctrl N saja langsung. Maka muncul dokumen baru dengan nama dokumen 2. Mau bikin lagi file atau dokumen baru, Ctrl N, dokumen 3. Jadi ada berapa dokumen? 4 ya. Oke, Ctrl O untuk membuka file atau dokumen. Ctrl O ya. Tinggal cari file ya. Ctrl P. P ini apa? Untuk print, untuk mencetak dokumen di Microsoft Word itu Ctrl P. Ctrl R untuk membuat teks rata kanan ya. Buat teks rata kanan. Jadi kalau rata kiri kan untuk Ctrl apa? L kan? Rata tengah E. Rata kiri dan kanan Z. Rata kanan R. Oke, lanjut. Ctrl S ya, simpan ya. Ctrl T untuk ya, kalau Ctrl T ini untuk kita geser kalimat yang di baris kedua dan seterusnya. Kalau ingin geser kalimat khusus di baris kedua dan seterusnya, tekan saja Ctrl T. Ini biasanya digabung dengan tab ya. Kalau kita bikin surat kan biasa ada tab, contohnya menimbang. Kita bikin tab ya. Nah, biasanya kan DP kalimat yang di baris kedua itu yang kita pakai Ctrl T itu. Kasih balik ulang bagaimana? Ya, tambah Shift, Ctrl Shift T, Ctrl T, Ctrl Shift. Ctrl U untuk ya garis bawah pada kalimat atau teks. Jadi garis bawahnya tuh garis bawah di kalimat saja. Kalau beda, kalau DP garis bawah dia satu paragraf begini, itu berarti pakai apa? Kalau contohnya dia garis bawah cuma di kalimat ini, nah itu pakai Ctrl U tadi. Tapi kalau seandainya garis bawahnya satu paragraf full, berarti pakai apa? Order. Blok, gitu, order di atas. Tapi kalau di kalimat ini saja Ctrl U. Oke, lanjut Ctrl V ya, ini tadi sudah ya. Ctrl C kan dia pasangan dengan Ctrl V kan. Jadi kalau kita copy kan Ctrl C, paste atau paste Ctrl V untuk mengambil hasil copy dan cut. Ctrl W, apa tuh Ctrl W berfungsi? Untuk menutup dokumen Word. Jadi kalau keluar dari sini selain pakai close di atas, bisa dengan Ctrl W ya. Contoh saya mau tutup ini, file ini, skripsi. Ctrl W saja. Ctrl W. Kemudian Ctrl X, cut. Apa itu fungsinya? Untuk memindahkan teks atau file ya. Jadi misalkan begini, saya mau ingin pindahkan teks ini di halaman kedua misalkan. Berarti ini kita pakai Ctrl X kalau pindahkan dari teks. Jadi blok dulu lalu Ctrl X. Saya buka halaman 2 ya. Berarti di halaman 2 tekan apa? Ctrl V. Ya, Ctrl V. Jadi Ctrl V itu kan untuk mengambil hasil copy dan cut. Nah, contohnya saya mau pindahkan ini.
dua baris kalimat ini. Ctrl X, taruh kursor di halaman 2 atau di sini sudah ya. Ctrl V di sini. Ctrl X, Ctrl V. Kemudian Ctrl Y dan Z. Kalau Ctrl Z itu untuk apa? Membatalkan perintah. Jadi kalau misalkan ini saya warnakan warna merah misalkan di sini ya. Saya mau batalkan ini. Berarti Ctrl apa? Z. Kalau mau kembalikan ulang dia warna merah? Y. Z kan batalkan tuh. Pokoknya ini saya bikin teks warna merah. Saya mau kasih batal ini tulisan warna merah. Berarti Ctrl Z. Terus saya mau kasih kembali ulang warna merah, Ctrl Y. Ctrl Z kan batal tuh, membatalkan perintah. Kalau Ctrl Y mengembalikan perintah. Perintah apa ya tadi? Teks warna merah. Ctrl Z batal, Ctrl Y kembalikan ulang. Biasanya ini kan dia pasangan-pasangan ya, Ctrl Z dengan Ctrl Y. Kan dia nama undo dan redo kan? Atas. Undo membatalkan, redo mengembalikan. Oke, lanjut di Ctrl 1, 2, dan Ctrl 5. Nah, ini berhubungan dengan jarak spasi antara baris kalimat. Kalau Ctrl 1 itu untuk jarak spasi berapa? 1 saja ya. Kalau Ctrl 2? 2. Kalau Ctrl 5? 1,5. 1,5. Bukan jarak spasi 5 ya. Ntar ada yang jarak spasi 5. Yang biasa dipakai kan 1, 1,5 dan 2 saja. Kalau ini dapat jarak spasi berapa? 1,5. 1,5. Kalau mau apa ganti ke 1 blok, Ctrl 1. Merubah ke 1,5, Ctrl 5 saja. Merubah ke 2, Ctrl 1, Ctrl 5, Ctrl 2. Kalau mau yang lebih jarak juga ada di atas, pakai mouse ya. Ada yang 2,5 dan 3,5. Tapi kan biasa dipakai 1,5, 2. Kalau 1,5 kalau mau bikin surat tuh dia pakai kop tuh ya. Kop surat itu harus pakai 1. Nanti dia isi baru dia selama pakai 1,5 juga bisa. Pakai 2 juga bisa. Tapi biasa tuh 1,5. Tapi isi surat. Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V. Apa nih DP fungsi gangguan? Kalau ini tuh untuk kita copy format dari sebuah teks, lalu kita terapkan ke teks yang lain, yang formatnya sama ya. Contohnya begini. Nah, saya mau tulisan yang ini, yang paragraf ini nih. Saya mau formatnya itu dia sama dengan kata pendahuluan di atas. Pendahuluan ini ada format apa? Ukurannya 16, huruf tebal dan rata. Nah, ini kalau kita mau supaya dia sama dengan ini juga, paragraf ini, kita tinggal copy saja formatnya dari pendahuluan di atas. Nah, caranya adalah kita klik dulu di pendahuluan atau blok juga boleh. Nah, lalu tekan ini ke muka, Ctrl Shift C. Yang kita copy ini adalah copy dari format ya, Ctrl Shift C. Lalu berikutnya kita blok di teks yang kita mau terapkan. Kita mau terapkan kemana di format ini? Misalkan di sini, blok. Nah, baru selanjutnya tekan yang kedua, Ctrl Shift V. Jadi format ini dia akan mengikuti format pendahuluan ya, yang ukuran teksnya 16, huruf tebal dan formatnya rata tengah. Kalau kita mau terapkan lagi, contohnya di paragraf ini, blok, Ctrl Shift V. Dia langsung. Jadi Ctrl Shift C satu kali saja. Nanti kalau mau terapkan lagi di teks berikut, Ctrl Shift V saja. Terapkan di sini lagi, Ctrl Shift V. Atau misalkan kita bikin penomoran di halaman 1 misalnya. Misalkan sekarang saja. Terus saya mau buat penomoran lagi tapi dia di halaman kedua. Tapi dia penomorannya lanjutan dari yang tadi. Berarti sini berapa? 3 ya. Maka kita cukup ketik dulu. Ini. Nah, kita copy saja. Copy format ini. Ya tidak perlu lagi kita pakai penomoran di atas. Kita copy dulu ya. Klik dulu di sini. Untuk blok, Ctrl Shift C. Nah, baru blok di teks yang berikut bawah. Di sini Ctrl apa? Shift V. Kalau misalkan ada lagi kalimat di halaman berikut, terus kita membuat penomoran yang lanjutan dari penomoran halaman sebelumnya, ya langsung Ctrl V saja. Kita lanjut terus. Misalkan lagi halaman berikut, kita bikin lagi teks di sini. Tampilkan penomoran yang lanjutan dari halaman sebelumnya. Ctrl Shift V saja.
Ini langsung otomatis. Ctrl Shift C untuk copy format, Ctrl Shift V untuk menyerapkan. Saya bikin lagi bawah sini, Ctrl Shift V, ini langsung ikut yang ini. Kemudian lanjut di Ctrl Shift W dan Ctrl Shift D. Nah, ini berhubungan dengan garis bawah, sama dengan Ctrl U tadi. Kalau yang W ini untuk garis bawah apa? Berkata ya. Berkata. Jadi kalau misalkan saya bikin garis bawah berkata di kalimat ini, di apa, di paragraf ini, kan tidak mungkin saya mau blok satu-satu toh. Ini Ctrl U. Nah, lama tuh kalau bikin begini. Kita blok saya satu kali blok. Kalau Ctrl Shift W tadi ya. Garis bawah berkata. Kasih hilang Ctrl Shift W lagi. Kalau yang D itu apa D? Garis bawah double 2 ya. Atau yang bab 1 di atas Ctrl Shift D. Tapi kalau seandainya dia garis bawah, dia satu paragraf full 2, tapi dia satu paragraf, itu berarti pakai apa? Sama dengan ya. Di bawah bab 1 itu ketik sama dengan 3 kali bagian. Tapi kalau dia garis bawah hanya di kalimat saja, Ctrl Shift D. Kalau dia full satu paragraf, sama dengan 3 kali. Ada juga garis tebal tuh, pakai apa? Pagar kan? Kan pakai border. Kalau yang satu garis pakai apa? Sama dengan 2. Kurang 3 kali ya. Oke, yang terakhir Shift F3. Apa itu fungsi dari Shift F3? Untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya. Misalkan begini. Misalkan saya ketik bab 1 pendahuluan. Yang harusnya ini dia huruf besar semua tuh. Tapi saya sudah terlanjur ketik huruf kecil. Nah, untuk mengubahnya ke huruf besar, saya tidak perlu hapus lalu ketik ulang. Nah, blok saja. Nah, pakai tadi itu Shift F3. Kalau mau ganti lagi ke huruf kecil semua, Shift F3 lagi. Jadi ada 3 perubahan ya. Nah, kalau tadi kan dia berubah jadi huruf besar semua. Nah, kalau saya tekan lagi, ini yang kedua kali nih, dia berubah jadi huruf kecil semua. Kalau saya tekan lagi 1 kali, hanya huruf pertama yang besar. Ikonnya boleh kalian pakai ini di atas. Kalau di sini ada 5 nih. Ada yang huruf awal kecil, apa besar, ada yang huruf kecil semua. Tinggal pilih saja tuh. Huruf pertama. Ini semua. Ini besar semua. Ini huruf pertama saya dari masing-masing kata. Ini huruf pertama yang huruf kecil ya. Kalau mau pakai keyboard, Shift F3 sih. Jangan sampai kalau misalkan kalian terlanjur ketik teks banyak-banyak, padahal dia huruf besar semua. Kan tidak mungkin hapus ulang lalu ketikkan. Shift F3 saja. Berarti kalau kecil semua, Shift F3 lah. Oke, ada yang mau tanya? Nah, besok malam baru kita lanjut di pembuatan surat dan